تفضل. اقرأ. روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح Armenia. وأذربيجان مع أهل العراق فأفرض حذيفة اختلفهم في القراءة فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم ردها إليه فأرسلت بها حفصة إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف فقال عثمان للرهب القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم وفعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أو يخرق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كما في كتابه تلخيص الإتقان: وروى البخاري عن أنس أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام. Beliau Hudzaifah ibn al-Yaman datang menemui Utsman dan pada saat itu sedang terjadi perang dengan Ahlus Syam. Qala fi fathi Armenia, pada saat fath Armenia wa Azerbaijan. Dulu ini satu negara, sekarang perang. Armenia sama Azerbaijan. Ma'a ahli al-Iraq, bersama ahlul Iraq. Fa'afza'a Hudzaifatu fa'afza'a Hudzaifata ikhtilafuhum fil qiraah. Lalu Hudzaifah pun tercengang dengan perselisihan mereka dalam bacaan. Ini dalam kondisi perang, mereka berbeda-beda bacaan Qur'annya. Faqala li Utsman, maka dia pun berkata kepada Utsman, adrikil ummata qabla an yakhtalifu ikhtilafal yahudi wan nasara. Selamatkan umat wahai Utsman sebelum terjadi perselisihan di antara mereka layaknya Yahudi dan Nasara. Fa arsala ila Hafsah. Jadi ini awal mula cerita pembukuan mushaf yang sekarang ini di zaman Utsman. Maka Utsman ibn Affan mengirim utusan ke rumah Hafsah, an arsili ilaina suhuf, untuk mengirim mushaf kepadanya, nansakhuha fil masahif, untuk kami kopi, kalau istilah bahasa sekarang itu nansakhuha, di kopi di dalam mushaf. Kemudian summa narudduha ilaik, kemudian kami akan kembalikan. Jadi tidak diambil mushaf, tidak diambil oleh Utsman mushaf di yang tengah Hafsah, cuma dicatat, disalin aja. Qala fa arsalat biha Hafsatu ilai, maka Hafsah pun mengirimnya. Fa amara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin al-As wa Abdullah wa Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham fa nasakhuha fil masahif, ditulis lagi, disalin lagi. Wa qala Utsman lirrahtil Qurasyiyin ats-tsalatsa,
semua adalah orang-orang Quraisy. Lalu Utsman berkata kepada tiga orang Quraisy ini, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy." Kalau terjadi perselisihan dengan Zaid bin Thabit atau siapa saja mushaf siapa saja, maka tulis berdasarkan lisannya orang-orang Quraisy. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa lisan Quraisy memang sebelum turun Al-Quran memang bahasanya sudah Al-Quran mereka. Sudah istilahnya bahasa fusha mereka. Masya Allah. Qala فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ Allahu Akbar. Karena Al-Quran ini turun dengan lisannya orang-orang Quraisy. Turun dengan lisan Quraisy. Fafa'alu mereka pun mengerjakannya. Hatta idza nasakhus suhufa fil masahif. Sampai tatkala selesai mereka menyalinnya di mushaf, radda Utsman as-suhufa ila Hafsah. Dikembalikan lagi itu mushaf ke Hafsah. Wa arsala ila kulli ufuqin. Kemudian Utsman mengirim kepada setiap penjuru kekuasaannya bimushafim mimma nasakhu. Dengan mushaf yang telah mereka salin. Wa amara bima siwahu minal Qur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin an yuhrak. Setelah itu beliau memerintahkan semua mushaf selain yang telah disalin ini dibakar. Dan ini juga adalah sekaligus juga dalil bahwa Quran yang sudah tidak dipakai jangan dibuang di sampah, jangan tercecer tapi dibakar. Dibakar. Baik, iqra' ba'dah. Fadhal iqra'. Ahlus Sunan. Qissatuha. Syabihatun. Tayyib. فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في سبع طوال خلاص طيب. Qala wa akhraja ahlus sunan, dan diriwayatkan oleh ahlus sunan an Ibnu Abbasin qal qultu li Utsman ma hamalakum ala an amittum ila al-anfal wa hiya min al-mathani. Kenapa kalian memposisikan surat Al-Anfal termasuk mathani, wa ila bara'a wa hiya min al-mi'in, dan Al-Bara'ah padahal dia termasuk ayat Al-Mi'in yang di atas 100. Fa qarantum bainahuma wa lam taktubu bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalian sambung tanpa ada basmalah. Memang begitu kan? Surat Bara'ah enggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal langsung bara'atun minallah.
Sementara semua surat mesti ada bismillahnya. Maka Utsman bin Abbas tanya kepada Utsman, kenapa kalian enggak tulis dengan bismillahnya? Qala wa wada'tumuhuma fi sab'i tiwal. Dan kalian meletakkan Al-Anfal dan Bara'ah ini dalam termasuk 7 surat pertama yang panjang. Faqala Utsman, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanzilu alaihi suratu dzatul adad. Utsman menjawab, Rasulullah biasanya turun kepada beliau beberapa surat yang zawatul adad, beberapa surat. Fakan idza nazala alaihi syai', dan biasanya kalau turun kepada beliau Al-Qur'an, da'a ba'dha man kana yaktub. Beliau memanggil yang sekretaris, fayaqulu dha'u haula'il ayati fi surati kadza. Letakkan ayat-ayat ini pada surat yang ini. Allati yudhkaru fiha kadza wa kadza, yang disebutkan pada ini dan itu. Qala wa kanatil anfal min awaili ma nazala bil Madinah. Dan surat Al-Anfal itu termasuk awal-awal surat yang turun di Madinah. Wa kanat Bara'ah, sedangkan Bara'ah min akhiril Qur'an nuzulan, termasuk akhir-akhir Al-Qur'an yang turun. Wa kanat qissatuha syabihatun bi qissatiha. Sementara kisah yang ada di dalam surat At-Taubah itu mirip-mirip dengan yang ada di dalam Al-Anfal. Fadhanantu anha minha. Maka saya mengira bahwa Taubah ini termasuk surat Al-Anfal. Faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin lana anha minha. Sampai Rasulullah meninggal tidak sempat menjelaskan bahwa ini termasuk Al-Anfal atau bukan. Qala famin ajli dzalika qarantu bainahuma wa lam aktub bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim wa wada'tuhuma fi sab'i tiwal. Artinya menunjukkan bahwa tidak diletakkannya bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Bara'ah itu adalah ijtihad dari siapa? Utsman bin Affan. Karena menurut beliau Al-Anfal dengan Al-Bara'ah itu adalah satu surat. Karena kisahnya pun sama. Kisahnya sama masalahnya. Thayyib, satu lagi baca. Taib, qala rahimahullah wa tartibun nuzul ghairu tartibut tilawah. Kata beliau, susunan turunnya Al-Quran itu beda dengan susunan yang sekarang ini yang kita baca. Artinya kalau kita lihat kan berarti susunan yang pertama Al-Fatihah. Kata beliau ini susunan sekarang Al-Fatihah ini bukan berarti susunan turunnya. Pertama turunan Al-Fatihah dulu makanya dikedepankan, bukan. Qala wa fatartibus suwar wa wad'ul ayat, penertiban surat, penempatan surat dan peletakan ayat mawadhi'aha pada tempat-tempatnya innama kana bil wahyi, itu adalah berdasarkan wahyu. Jadi penempatan ayat ini ditempatkan di sini, surat ini dulu baru surat ini, itu kata beliau adalah wahyu dari Allah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dha'u ayata kadza fi mawdhi'i kadza. Rasulullah biasanya mengatakan letakkan ayat ini di tempat ini. Wa qad hasala al-yaqinu fi an-naql al-mutawatir bihadha at-tartib min tilawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hasala al-yaqin, dan telah merupakan suatu keyakinan berdasarkan an-naql al-mutawatir dengan bacaannya Rasulullah. Naam. Artinya mereka
dari bacaan Rasulullah itu bisa memahami, oh ini ayat ini sesudah ini, oh ini ayat ini. Jadi kata beliau, tertibul ayat, susunan ayat itu wahyu, bukan ijtihadi. Bukan kemudian seenaknya sahabat misal qul a'udzu birabbin nas, kemudian minal jinnati wan nas, baru bukan ijtihadi kata beliau, itu wahyu. Dari mana mereka tahu? Dari tilawahnya dan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma ajma'a as-sahabatu ala wad'ihi kadza fil mushaf. Fatartibus suwari hakadha huwa 'inda Allah fil lauhil mahfuz ala hadzal tartib. Maka susunan surat itu di lauhil mahfuz kata beliau sudah disusun oleh Allah bahwa tertibnya surat berdasarkan ini. Al-Fatihah dulu baru An-Nas. Subhanallah. Tertibnya surat sudah ada di lauhil mahfuz. Wa alaihi kana sallallahu alaihi wasallam ya'ridu ala Jibril kulla sanatin. Dan itulah yang Rasulullah sodorkan kepada Jibril, bacakan kepada Jibril dalam setiap tahun, maka yajtami'u indahu min wa aradahu alaihi fi sanati allati tufiya fiha marratain. Jadi wa aradahu alaihi wa kana akhirul ayati nuzulan, coba lihat, wa alaihi kana sallallahu alaihi wasallam ya'rudu ala Jibril. Jadi Jibril menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Bukan hanya sekedar Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah terus ditinggal. Rasulullah pun juga akhirnya membacakan Al-Quran kepada Jibril untuk memastikan bahwa ini sudah benar-benar sudah mungkin, sudah pasti dan susunannya sudah benar. Bahkan menjelang ajalnya Rasulullah 2 kali ditemui oleh Jibril dan membacakan Al-Quran. Masya Allah, sehingga benar-benar akurat. Wattaqu yawman. Wa kana akhirul ayati nuzulan, dan akhir ayat yang turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Fa amarahu Jibril an yada'aha baina ayatay riba wad dain. Kita tambah satu bab. Bab apa itu? Enggak ada tulisannya. Ayatul thayyib, wallahu alam. Adadu suwaril Qur'anil Karim